sini sehari-hari saya melakukan pengobatan dan saya hari ini ditugasi oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap penyakit yang kita utamanya akan membahas tentang stroke. Jadi stroke itu adalah penyakit yang menyerang pembuluh darah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, definisi stroke itu apa sih? Jadi stroke itu terjadi kalau misalnya di dalam aliran darah ke otak kita itu kekurangan oksigen, seperti itu. Bisa karena sumbatan atau pembuluh darahnya pecah, akhirnya pasokan darah yang ke otak itu turun. Nah, karena pasokan darah turun, istilahnya darah itu kan makanannya dari otak gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau misalnya tidak diberi oksigen dari makanan itu, nanti jaringan otak itu akan nanti menghitam dan akhirnya nanti mati atau yang kita sebut nekrosis, seperti itu. Nah, jadi bisa Bapak lihat di sini ada tipe pembuluh darah yang ada di otak, Bapak-bapak. Di sini ada yang pembuluh darah normal seperti ini, seperti pipa air, jadi mulus, bentuknya silinder, tidak ada kotorannya. Tetapi dengan orang-orang yang kelainan pembuluh darah atau penyakit-penyakit tertentu, bisa juga di sini seperti kayak kayak di balon itu yang mata ikannya itu loh, kayak pelembungan, kemudian dia itu melembung di sini bagian tengah-tengahnya. Nah, ini bagian ini itu rapuh dan gampang pecah. Misalnya kalau dibuat, misalnya seringnya kejadian stroke waktu orang-orang di kamar mandi lagi ngapunten, lagi BAB, mengedan yang terlalu kuat, akhirnya tekanan darah di sini naik, akhirnya pecah. Akhirnya darah itu keluar dari pembuluh darah seperti itu. Nah, terus kemudian jadi stroke itu gejalanya itu banyak. Jadi nggak cuma satu. Biasanya lemes, orang-orang tahunya itu lemes. Bisa juga orang-orang stroke itu datang karena nggak sadar. Bisa juga karena kejang seperti itu. Nah, sering-seringnya yang nggak sering kelewatan, sering kecolongan itu orang-orang stroke itu dikiranya tidur, padahal pasien itu datang ngorok. Nah, ini Bapak-bapak tak tanyakan pasiennya ke keluarganya, ini tadi mulai jam berapa? Mulai jam 1 siang dok. Nah, baru dibawa itu jam 9 malam. Nah, karena dikira itu cuma ngorok, dikira tidur tapi tidak bangun-bangun. Nah, yang seperti itu kita harus aware sebagai keluarga, nanti harus aware kalau ada yang kejadian seperti itu, jadi supaya tidak kecolongan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini gambar pembuluh darah ya Bapak-bapak sama Ibu. Di sini ada trombus. Istilahnya trombus itu apa? Trombus itu adalah sumbatan. Sumbatan ini bisa karena banyaknya kolesterol seperti itu. Kolesterol bisa karena banyak merokok, bisa karena kencing manis pun bisa. Karena kencing manis itu merusak pembuluh darah. Akhirnya jalannya itu pembuluh darah ini selangnya tidak mulus seperti itu. Nah, kalau misalnya banyak kolesterolnya, banyak makan yang berkolesterol tinggi, bebek, kambing, biasanya yang makanan yang enak-enak itu yang nggak sehat biasanya. Kambing ya sehat ya kalau banyak-banyak bagi-bagi. Nah, jadi karena kalau misalnya sumbatan seperti ini aliran darah itu nggak lewat, akhirnya pembuluh darah pun bisa mati, akhirnya jadi bocor seperti itu. Nah, nanti kalau bocor, namanya darah itu kan nggak mulus, dia cair terus. Kalau sudah dari jalurnya, dia itu pasti menggumpal seperti itu kan. Kalau kita lihat orang-orang yang mimisen, lama-lama itu darah-darah kan menggumpal kan. Nah, kalau keluar dari pembuluh darah, darah itu menggumpal di otak, akhirnya mati. Di otaknya akhirnya warnanya menghitam seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kenapa sih yang saya ambil ini adalah stroke? Karena stroke itu pembunuh keempat terbesar di dunia. Sering-sering pasien-pasien dengan stroke yang datang ke IGD itu tidak jarang mereka juga langsung meninggal. Mungkin 1 jam seperti itu tiba-tiba tidak bisa napas, akhirnya meninggal seperti itu. Nah, ini persenannya Bapak-bapak, Ibu-ibu. 33% pasien itu di dunia itu meninggal. 33% sembuh kalau datangnya pas tepat waktu dan cepat kita aware. Nah, 34% mesti ada gejala sisa, makanya kita sebut cacat. Gejala sisa itu seringnya ngomongnya masih pelo seperti itu, kan masih mending kalau ngomongnya pelo. Nah, yang kasihan itu gejala sisanya kayak kesedak. Jadi setiap minum sama makan sering kesedak karena refleks menelannya di lidah itu rusak karena stroke. Nah, itu malah nanti bisa menimbulkan komplikasi, sering tersedak akhirnya jadi pneumonia. Nah, jadi penyakitnya tidak cuma satu, akhirnya bisa bertambah seperti itu. Nah, ini
30-40% penderita stroke itu masih dapat disembuhkan asal datangnya itu tidak lebih dari 6 jam. Karena 6 jam itu adalah golden period. Semua luka itu kalau luka akan terbuka harus dijahit di bawah 6 jam. Sama dengan otak, kalau misalnya dia nggak dikasih makan 6 jam itu nanti dia akan menimbulkan kecacatan permanen. Sayangnya apalagi di Indonesia, orang baru datang itu seringnya 2 hari atau 3 hari baru datang. Alasannya kenapa sih tak tanya? Kadang nunggu yang nganter, kadang orang tuanya sendirian, nggak ada anaknya. Nah itu kadang ya miris juga sih. Mau gimana lagi kalau nggak ada yang mau nganter seperti itu. Nah ini kan kita di kota ya Bapak Ibu. Dulu kalau saya waktu internship di Pasuruan itu memang sih ada banyak geriatri itu yang anaknya itu kerja di luar kota, di luar mana gitu ya, luar Jawa. Jadi bapak ibunya banyak sendiri. Tetapi kalau yang di tempat saya Pasuruan itu ada program dari daerahnya, jadi ada namanya kelurahan siaga. Nah itu bisa sangat membantu untuk pasien-pasien stroke. Jadi kalau ada tetangga itu saling membantu. Biasanya kok ibu ini nyapu jam segini kok enggak ya, terus diketok. Dan ternyata ibunya ngorok seperti itu, dipanggilkan karena tidak ada ambulan, pakai becak seperti itu. Nah kalau di desa itu saking buyutnya jadi banyak yang tertolong seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin kalau siapa tahu kalau di sini nanti ada program yang seperti kelurahan siaga bisa ditiru pakai ambulan daerah sendiri. Oke. Nah iya bisnis siaga. Siapa tahu nanti ada programnya seperti itu Pak. Bagus Pak. Nah di sini apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang stroke? Seperti tadi, darah yang suplai darah ke otak itu berkurang, akhirnya mati seperti itu. Terus gejalanya tergantung otak mana yang kena. Bisa otak yang depan, bisa yang samping, bisa yang belakang. Yang bahaya itu kalau yang kenanya di batang otak, bapak-bapak ibu. Jadi batang otak itu adanya di leher, di belakang sini seperti itu. Kalau orang-orang yang jatuh dari ketinggian lantai 3 dan lehernya patah, dalamnya maksudnya nggak sampai putus sih, maksudnya patah, biasanya sering-sering langsung meninggal. Sama dengan stroke, kalau penyumbatan atau perdarahannya ada di batang otak, biasanya pasien-pasien itu langsung sering nggak napas seperti itu. Nah itu betapa mengerikannya penyakit stroke, makanya dia menjadi pembunuh nomor 4 di dunia. Gejala stroke itu seperti apa sih? Yang simpel kita gampang, kelemahan di sebelah salah satu sisi. Nggak harus tangan sama kaki-kaki ya ibu-ibu ya, sama bapak-bapak. Bisa juga kadang kalau berdarahnya kecil itu cuma satu tangan, lemes satu tangan. Kadang pasien itu datangnya pertama itu lemes, tidak disadari karena perdarahannya itu bocornya sedikit-sedikit. Nah, gejalanya ringan-ringan. Pertama cuma satu tangan aja. Nah, juga bisa ke wajah. Biasanya bibirnya tidak simetris, terus lidahnya kalau disuruh meletnya nggak ke depan, langsung belok, otomatis langsung belok, itu otomatis langsung stroke. Nah, terus kesulitan untuk melihat, bisa juga tiba-tiba buta, nah, seperti itu juga gejala stroke seperti itu. Terus sulit berjalan, sama sering sakit kepala hebat tanpa sesuatu yang jelas. Tiba-tiba, misalnya sering itu orang macul ke sawah, tiba-tiba kepalanya sakit. Nah, ternyata ada rembesan darah di pinggir-pinggir otaknya. Bisa juga sakit kepalanya terus-terusan, maksudnya 6 bulan seperti itu, kok nggak berhenti. Nah itu bisa kita juga suspekkan ke stroke. Dan seringnya juga terjadi mendadak, bisa bangun tidur, sering-seringnya habis wudhu seperti itu. Bisa juga waktu itu saya juga dapat pasien lagi sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ternyata serangan langsung dibawa ke UGD. Jadi ternyata perdarahan. Yang sering itu yang nganu perdarahan sih bapak-bapak ibu. Nah, ini tergantung daerahnya. Jadi otak kita itu terbagi-bagi beberapa area. Untuk fungsi kecerdasan, otaknya memang kita ada di bagian depan. Jadi untuk untuk logika itu di depan. Terus untuk bicara ada yang di titik warna yang ini, gangguan bicara, warna oranye ini. Nah, seringnya kalau orang stroke kena di area ini, mesti diajak omong nggak ngerti. Biasanya atau mengerang, tapi kalau diajak omong dia masih nyambung. Berarti yang kena di sini nggak bisa bicara. Nah kalau di area samping bisa mulutnya perot. Nah kalau yang di area belakang bisa gangguan penglihatan, terus gangguan keseimbangan seperti itu, gangguan memori, ternyata gampang lupa. Orang ini bisa diajak omong, bisa gerak, ternyata gampang pikun. Nah itu hati-hati, bisa juga mulai ada yang gejala stroke seperti itu. Nah kita harus berpikir cepat kalau misalnya mendeteksi sakit stroke. Kalau di luar negeri ada sih singkatannya FAST.
face, arm, speed, sama time. Kalau face itu wes gampang, mukanya perot, asimetris, wes langsung bawa aja ke UGD. Urusan itu stroke bukan stroke, yang penting terdeteksi dulu lah gitu. Terus yang kedua arms, jadi tangan itu lunglai atau lemah. Terus speech, biasanya bicaranya pilu, ngomong R nggak bisa seperti itu. Terus responnya biasanya agak lambat. Terus yang penting time, langsung bawa ke UGD seperti itu. Karena kenapa harus dibawa ke UGD? Karena stroke ini kan ada dua ya bapak-bapak ibu-ibu, perdarahan sama sumbatan. Kita nggak bisa langsung dari gejala klinis, dari tensi, lihat oh ini perdarahan ini enggak. Kita itu pasti gold standarnya harus di CT scan. Jadi CT scan itu seperti ronsen, tapi dia itu melihat pembuluh darah sama otak. Nah itu untuk melihat perdarahan atau sumbatan. Karena pengobatannya itu pun berbeda antara sumbatan sama perdarahan. Kalau sumbatannya masih satu sih gampang, biasanya dikasih anti apa ya, pengencer darah seperti itu. Tetapi kalau sampai yang misalnya perdarahan yang karena tensinya tinggi sekali itu, nah itu bisa sampai operasi, jadi kepalanya itu dibolongi, darahnya dikeluarkan supaya darah itu tidak menekan ke dalam otaknya lebih dalam. Nah ini contohnya seperti ini, jadi kita bisa lihat ini biasanya orang-orang yang stroke serangan seperti ini, yang merah itu yang sehat. Nah yang kiri yang nggak bergerak ini yang serangan, maksudnya ada lesinya, kerusakan. Jadi kalau disuruh meringis, mesti yang kanan ini dia angkat, berarti yang kanan itu yang sehat. Terus kemudian kalau menutup mata, yang kiri tidak simetris. Jadi yang kanan bisa menutup maksimal, yang kiri tidak bisa maksimal. Dan juga bisa sama yang kanan sama kiri ini kalau dipegang itu rasanya beda. Mungkin yang serangan itu lebih tebal. Nah itu gejala stroke. Nah harus segera dibawa ke UGD atau pelayanan kesehatan tersempat. Terus sering-seringnya ada mitos itu saya juga nemuin. Nah orang ini stroke kok tangannya mau dibolongi pakai beban. Loh bu mau ngapain? Iya biarkan tensinya turun. Ya, padahal tidak mengaruhi seperti itu. Dan itu cuma hoax sama mitos. Kalau ditusuk jari atau ditusuk daun telinganya, darahnya keluar, tensinya turun. Padahal ya sama aja, malah kasihan pasiennya nanti. Nah makanya kalau di rumah sakit kita akan lakukan CT scan. Karena itu tindakannya berbeda gitu. Terus, nah ini contoh-contohnya gambarannya 15% itu banyak-banyak orang-orang stroke-nya perdarahan. Lebih banyak lagi yang sumbatan seperti itu. Nah, kenapa kok sumbatan? Nah kalau zaman sekarang itu orang-orang itu banyak yang sakit jantung. Sekarang banyak yang dengan bangga, oh saya sakit jantung, ringku ada 3, ringku berapa? 1. Nah itu kayak gagah-gagahan. Padahal itu sebetulnya apa ya? Itu faktor resiko. Karena kalau ring sudah pasang ring, berarti kan di jantungnya pernah ada sumbatan itu bapak-bapak ibu. Nah namanya sumbatan itu kan terserah dia mau lari kemana. Namanya sumbatan dia itu pasti berhenti di situ. Nah kalau misalnya detak jantungnya misalnya yang enggak beraturan, akhirnya sumbatan itu bisa muncul, akhirnya bisa lari kemana? Terserah dia mau lari ke ginjal, dia mau lari ke otak, mau lari ke paru-paru, bisa jadi kalau larinya ke otak bisa jadi stroke yang sumbatan atau yang kita sebut itu infak. Kalau sumbatannya satu sih tidak masalah, tapi sering kadang itu sumbatannya terlalu banyak, akhirnya banyak pecah-pecah, pasien itu tidak sadar, ngorok, dikiranya perdarahan, ternyata itu adalah stroke trombosis seperti itu. Yang kedua karena perdarahan ini 15%. Makanya dengan usia-usia sekarang, maksudnya sampun sepuh jadi dijaga makanannya bapak-bapak ibu, dikurangi yang kolesterol tinggi sama yang terlalu banyak garam. Karena kenapa? Karena usia sudah di atas 40 tahun ke atas itu pembuluh darah itu pasti lebih keras. Nah, dan lebih keras tapi lebih rapuh. Bayangkan kalau balon kalau masih elastis ditiupi angin atau ditiupi air dia masih elastis. Tetapi kalau untuk usia geriatri pembuluh darah itu keras. Begitu kita gampang ngeden atau bersin seperti itu gampang pecah. Nah kalau pecah itu seringnya stroke ya. Seperti saya bilang tadi kalau di rawat inap itu pernah ada kejadian pasien itu stroke. Terus kemudian dia ingin ke kamar mandi, padahal nggak boleh ke kamar mandi karena harus bed rest, harus pakai pispot. Nah ternyata tetap ngeyel tanpa sepengetahuan, lah kok utuk ke kamar mandi, langsung waktu mengedang, terus akhirnya kolaps, jatuh pingsan. Nah ternyata perdarahannya makin banyak karena mengedang. Makanya selain makanan-makanan yang kurang garam sama banyak kolesterol,
banyak-banyak makan sayur sama buah bapak-bapak ibu-ibu, supaya kalau kita misalnya buang air besar itu tidak terlalu banyak mengedan. Jadi kan kalau mengedan itu tekanan di kepala itu mesti meningkat gitu loh. Walaupun kalau mengedan itu lebih puas, seperti itu. Ya padahal itu nanti bisa menimbulkan resiko stroke ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, faktor resikonya apa? Seperti saya tadi bilang, hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya itu walaupun saya di mana-mana pun pasti menemui orang-orang yang hipertensi itu ya mungkin karena bosen ya setiap hari minum obat. Akhirnya mereka jarang, tensinya awalnya 180, oh 120 sekarang besok tidak bisa kontrol, tidak bisa minum obat. Nah itu yang berbahaya karena dia itu nanti ada efek rebound. Begitu putus obat nanti tensinya datang-datang jadi 200. Nah itu malah mendadak seperti itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Terus kemudian dengan penyakit jantung, yaitu sudah ada resiko. Apapun penyakit jantungnya, entah itu sumbatan atau itu yang gampang ngongsrong, harus hati-hati. Terus yang ketiga yang sering juga yang masalah sepele ini diabetes mellitus. Karena ini diabetes mellitus itu adalah penyakit dari segala umat. Jadi istilahnya dari segala kalangan itu bisa terkena sakit diabetes. Nah, seperti itu. Nah itu jadi harus benar-benar terapi dari hipertensi, jantung sama DM itu harus benar-benar dikontrol. Karena kalau tidak nanti malah akan menjadikan komplikasi. Sebetulnya stroke itu bukan penyakit yang berdiri sendiri, tetapi stroke itu bisa jadi komplikasi dari penyakit-penyakit tersebut. Nah yang kemudian usia lanjut, hati-hati yang di atas usia 40 tahun. Tapi kalau zaman sekarang itu nggak dijamin harus geriatri bapak-bapak ibu-ibu. Kadang di IGD itu pun ada yang masih usia 20 tahunan itu kena stroke. Ya mungkin karena apa ya, merokok, makanan-makanan yang sekarang banyak junk foodnya seperti itu, akhirnya mereka terkena stroke di usia muda. Itu kan kasihan. Jadi istilahnya penyuluhan ini tidak hanya untuk di kalangan geriatri, tetapi yang masih muda itu, ayo kemon kita jaga kesehatan. Karena istilahnya ya walaupun ada BPJS, tetapi kalau namanya sakit itu pasti ya juga ya repot gitu loh, walaupun gratis seperti itu. Terus berbadan gemuk, hati-hati. Jadi yang badan-badannya gemuk pelan-pelan mulai didiet. Ada juga orang yang kelihatannya kurus tetapi sebetulnya gemuk. Caranya gampang, tinggal kita lihat pakai telapak tangan kita diukur di lingkar pinggang. Kalau lebih dari 2 kalinya ini, nah itu sudah anggap gemuk. Jadi lingkar pinggangnya sudah tinggi. Nah itu hati-hati. Biasanya perut buncit itu, ayo coba kita diet seperti itu atau olahraga. Ya. Terus kemudian merokok. Nah di sini merokok itu agak susah. Jadi mau dibilangin gimana pun namanya perokok itu mesti ya susah. Akhirnya ya di skip saja kayak gitu. Karena sudah pasrah. Tapi ya gimana lagi? Paling nggak yang muda-muda hindari merokok. Olahraga. Nah olahraga ini penting. Kenapa sih kok penting sama olahraga sama badan gemuk? Ada orang hipertensi, dia dengan olahraga sama diet mengurangi garam, tensinya bisa turun. Biasanya dulu tensinya 140 dengan lifestyle yang bagus, tensinya sekarang 120 seperti itu. Jadi istilahnya tanpa obat pun bisa. Yang penting itu lifestyle sebetulnya. Obat itu lini kesekian, yang penting lifestyle-nya kita. Nah ini usia sekarang kan masalahnya seperti ini ya bapak-bapak ibu ya. Gorengan, santan ditambahin, apalagi gorengannya sudah pakai 5 kali dipakai lagi. Nah tingkat kolesterolnya, LDL-nya meningkat seperti itu. Ya ini banyak. Kalau bisa memang bagusnya sih makanan itu dikukus bapak-bapak ibu. Dikukus. Ya memang yang enak itu mesti yang nggak sehat gitu loh. Jadi yang memang ngalahin lidah kita daripada yang lainnya sakit. Kita berkorban lidah tapi yang lainnya sehat seperti itu. Boleh sekali-sekali makan yang enak kayak gulai seminggu sekali. Seperti itu. Yang selain itu kenapa sih? Kenapa kok nggak boleh digoreng? Bukannya nggak boleh sih, dikurangi. Kalau kita menggoreng seperti ini, dia pasti kalorinya naik, gizinya berkurang. Sering-seringnya dengan makanan-makanan seperti ini, kita itu nggak kenyang-kenyang, akhirnya enak-enak terus, makan terus. Padahal kalori yang didapat itu lebih tinggi. Berbeda kalau kita makannya buah, pisang seperti itu, kalorinya kecil tetapi gizinya banyak. Nah kita akhirnya kenyangnya lebih lama seperti itu contohnya. Padahal jumlahnya kalau dihitung di piring itu sama satu sepiring, buah sayur satu piring. Nah yang gorengan, keripik-keripik satu piring. Tapi kalorinya lebih banyak yang keripik sama gorengan. Tapi gizinya lebih banyak yang buah-buahan yang benar-benar raw food seperti itu. Kan pasti berbeda.
Nah itu coba dibiasakan sih buah sama sayur yang gorengan dikurangi, diganti pakai yang kukus-kukusan seperti itu. Faktor risikonya itu seperti tadi, yang ada yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol. Ya sekarang banyak yang kolesterolnya tinggi sama pemakaian obat-obat terlarang, tapi sih yang penting di BCT tidak ada ya bapak-bapak ibu yang pakai obat terlarang gitu. Nah, soalnya kadang juga yang minum-minum alkohol itu juga banyak dapat pasien stroke karena kan alkohol itu namanya coba sih tetes alkohol kena uapnya di mata aja iritasi, apalagi diminum masuk ke pembuluh darah seperti itu. Nah, ini ada tabelnya untuk apa ya? Kita harus berhati-hati. Satu, kita lihat dari poin dari tensi. Kalau tensinya masih di bawah 120/80, jenengan masih berada di resiko yang rendah. Tapi begitu jenengan tensinya sudah mulai hampir 140, 120 sampai 139, hati-hati. Coba sih makanan, minumannya jangan terlalu banyak garam, dikurangi. Nanti insya Allah nanti bisa berkurang seperti itu. Oke, mana tadi ya? Nah ini, kalau misalnya tensinya di atas 140 sudah mulai grade 1, grade 2, ini hati-hati high risk, jadi harus benar-benar diterapi seperti itu. Yang kedua, kolesterol. Kolesterol memang bagusnya kalau dicek waktu saat keadaan puasa 8 jam. Karena kenapa? Kalau kita habis makan bebek gitu ya mestinya kolesterolnya langsung tinggi. Jadi tidak akurat kalau habis makan. Jadi yang sering-sering pasien minta cek kolesterol asam urat ke saya, mesti saya sarankan puasa dulu supaya untuk hasil yang akurat. Yang bagus sih kolesterol di bawah 200. Kalau sudah mulai di atas 250 ya itu sudah resiko tinggi untuk terjadinya plak. Bisa juga kena jantung, bisa juga untuk stroke-nya. Nah, yang diabetes, yang terkena diabetes pasti di sini high risk, jadi resiko tinggi. Atrial fibrilasi ini sakit jantung bapak-bapak ibu-ibu. Jadi detak jantungnya yang biasa tek tek tek, lah itu tidak normal jadi tek, terus agak lama tek tek, terus kawan lagi tek tek, nah itu dia nanti resiko tinggi. Sama diet, ya ini overweight. Kalau misalnya kegemukan, hati-hati resiko tinggi. Bisa juga terjadi plak-plak itu lebih mudah. Exercise di sini zaman sekarang ini banyak potato, jadi kerjanya kantoran, terus pulang tidur di sofa, nonton TV, terus makan keripik, ya itu namanya potato. Ya men bagus itu kerja terus pulang disisihkan waktu untuk fitness, misalnya yang muda-muda atau yang sampun sepuh bisa jalan-jalan sehat 30 menit sehari itu cukup. Terus kemudian ada riwayat stroke, keluarganya itu bisa ada bakatnya, jadi harus aware. Nah ini gambar-gambarnya. Oh iya, ada satu lagi namanya yang sering juga bikin kecolongan. Namanya transient ischemic attack. Jadi itu serangan stroke tapi cuma sekilas, nggak sampai 15 menit dia ternyata sembuh. Ada yang ceritanya kena stroke separuh badan, 15 menit mau naik mobil mau ke IGD nggak jadi. Nah ternyata karena sembuh, wes sembuh nggak usah wes. Nah itu hati-hati, itu adalah warning sign. Karena namanya stroke itu nggak mungkin cuma satu kali, seringnya itu bisa kedua, ketiga. Semakin kedua, ketiga, ya itu semakin berat biasanya gejalanya. Nah itu mulai harus warning sign, harus mulai tetap diobati. Karena walaupun cuma 15 menit, kan itu plaknya itu lari. Dan cuma 15 menit, bisa aja 15 menit itu plaknya lari, akhirnya normal lagi seperti itu. Nah menutup kemungkinan besok dia panggil temannya lebih banyak, akhirnya trombosis seperti itu. Nah, ini yang mudah mencegah stroke-nya, satu, tekanan darah seperti saya tadi bilang. Jadi jangan bosan-bosan untuk periksa tensi entah puskesmas atau ke poli, sama minum obat gitu bapak ibu, sama kolesterol, diabetes, sama merokok, kemudian diet, makanan-makanan yang mulai dibeli itu seperti itu, aktivitas fisik sama diet. Nah, ya ini sih target pengendalian DM-nya. Biasanya kalau kita di fasilitas kesehatan, kita targetnya untuk resiko-resiko kardiovaskuler. Pasien-pasien DM itu tensinya mesti harus di bawah 130. Terus gula darah puasanya di bawah 100. Gula darah setelah makan di bawah 140. Kolesterolnya untuk LDL kita targetkan di bawah 100 seperti itu. Untuk pria harus di atas 40, wanita 50 untuk ADL. ADL itu lemak-lemak yang bagus bapak-bapak ibu. Biasanya ada di alpukat seperti itu. Jadi karena di alpukat juga banyak ADL-nya, jangan langsung makan alpukat banyak, tapi kita tetap juga harus
pertimbangkan kalori. Walaupun kita mau makan daging, mau makan nasi, kalau kalori itu berlebih, akhirnya kalori itu akan disimpan jadi lemak. Nah, lemak itu nanti yang akan bisa menjadi bakat-bakatnya trofus. Ya, seperti itu. Ya, ini target-targetnya sih. Nanti kalau jenengan siapa tahu ngecek-ngecek sendiri, jadi bisa lihat, oh targetku harus segini, gitu. Ya, itu mungkin tentang stroke dari saya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mau ada yang ditanyakan, monggo. Mumpung saya bisa menjawab, kalau saya bisa menjawab. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan